Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya begitu melimpah kepada hamba-hambanya. Orang beriman tidak pernah lupa, tidak pernah bosan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjadikan bagi siapa saja yang banyak bersyukur tambahan nikmat. Salawat serta salam kita lamankan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di pekan kedua yang seperti biasa. Pekan pertama kita membahas khusus akidah, pekan kedua kita membahas masalah fikih. Pada malam hari ini kita sampai pada bab sujud sahwi. Perlu kita ketahui bahwa adanya syariat sujud sahwi ini membuktikan bahwa Islam itu syariatnya begitu lengkap, detail. Ketika seorang memiliki sifat pelupa, di situ juga ada syariat ya yang diajarkan dalam Islam untuk mengatasi orang yang lupa dalam sholat. Ya, begitu sempurnanya agama Islam, bahwa Allah SWT memahami bahwa manusia itu sifatnya pelupa, maka adanya syariat sujud sahwi untuk memenuhi ya kebutuhan manusia yang pelupa. Ya, Rasulullah SAW pun pernah lupa dalam sholatnya, sehingga apa? Muncul syariat sujud sahwi. Maka dari itu kita betul-betul yang bersyukur ya bisa beragama Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang syariatnya begitu sempurna. Babu sujud sahwi. Sujud sahwi sajadatan masyru'atain. Jadi sujud sahwi ini dua sujud yang disyariatkan dengan sebab sahwu fi sholat, lupa dalam sholat. Jadi lupanya benar-benar tabiat manusia yang pelupa, ya, bukan karena sengaja. Lupa yang di luar kemampuan manusia, betul-betul ngeblank, ya. Dan lupa di sini memang suatu yang tidak disengaja oleh manusia, ya. Walaysa fihi mu'ahadatun, dan lupa dalam sholat ini tidak dikenai sanksi, ya. Wala ithmun, dan tidak dosa. Li'annahu bi ghairi ihtiyaril insan, karena lupa ini betul-betul tidak disengaja, di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi luar biasa indahnya syariat Islam jemaah sekalian. Adanya sujud sahwi betul-betul sesuai dengan sifat manusia yang pelupa. Makanya kita ketika bermasyarakat, ya, berhubungan dengan sama manusia, ketika ada orang yang lupa, ya dimaklumi. Syariat Islam aja memaklumi, ya, Allah saja memaklumi. Ketika lupa dan sholat, walaysa fi mu'ahadatun, tidak ada sanksi, ya. Masa kita manusia suka ngolok-ngolok, suka muli orang yang pelupa? Syariat Islam saja memaklumi, Allah saja memaklumi bahwa manusia pelupa, sehingga ketika lupa dalam sholat, laisa fihi mu'ahadatun, tidak kena sanksi. Nah, kok kita manusia pengennya manusia tidak punya salah,
Ya, syariat Islam aja memaklumi manusia itu lupa itu. Ya. Itu pelajaran di luar konteks fikih. Ya. Dan coba sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sujud sahwi ini ada kondisi tertentu. Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan al-awal an-naqsu, yaitu kekurangan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah sholat zuhur dan beliau tidak melakukan tasyahud awal. Ini pertama. Jadi ada bagian dari sholat yang kurang, an-naqsu. Ya. Yang kedua, az-ziyadatu, ada tambahan, ya, yang terjadi ketika sholat. Sebagaimana kasus di dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah sholat duhur 5 rakaat. Itu Rasulullah. Ya, apalagi kita yang kebutuhannya banyak. Ya. Pas jatuh tempo, ya, anaknya 5 bayar SPP semua. Ya. Ibu-ibu sembakonya naik, ruwet, ya, ngeblank. Nabi Muhammad SAW dalam satu kasus sholat duhur 5 rakaat. Makanya jangan membuli, jangan ngecek kalau ada imam lupa, misalnya jumlah rakaatnya, lupa ayatnya, ya. Jadi jangan ngelokke bahasa Jawanya, ya. Jangan bully, ya. Bisa-bisa jadi imam salah. Tidak demikian, ya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, azidu fis salat, apakah ada tambahan dalam salat? Beliau berkata, apa iya? Ya, wa madzaka, apa demikian begitu? Maka sahabat berkata, engkau salat 5 rakaat. Ya, maka Rasulullah SAW memposisikan dirinya sujud dengan 2 kali sujud kemudian salam. Itu kasus kedua, ada tambahan, ya, gerakan dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah sholat duhur 5 rakaat, dikira 5 rakaat tambahan, karena memang Rasulullah SAW menerima wahyu tidak terduga-duga, ya, ujuk-ujuk datang. Sebagaimana kasus beralihnya arah kiblat, yang awalnya kaum muslimin sholat kiblatnya Masjidil Aqsa, tetapi Rasulullah gundah gulana gelisah, berharap kiblatnya ke arah Ka'bah. Ya, jadi berharap ya kuat, ya, ya, angen-angen pengen sekali kiblatnya ke arah Ka'bah. Dan tidak terduga ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat surat Asar tiba-tiba turun wahyu bahwa Allah memerintahkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Langsung Rasulullah berbalik salatnya, ganti ke arah Ka'bah. Ya. Demikian juga dalam kasus ini, para sahabat mengira salat duhurnya itu ditambah 1 rakaat. Maka ketika selesai, apakah salat duhurnya ditambah ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, apakah demikian? Iya Rasulullah. Maka beliau yang memastikan dirinya kemudian sujud 2 kali sujud. Yang ketiga, ragu, asyakku fi ziyadati wa nuqsan, ragu apa ada tambahan atau kurangan. Idalam yartajih indau ahadum, apabila tidak mampu untuk mentarjih, menentukan pilihan mana yang benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi sholati, apabila kalian ragu dalam sholat, falam yadri, dan tidak tahu berapa rakaat sholatnya, 3 atau 4, ya, maka buang keraguan-raguannya, ya, maka buang keraguannya tersebut dan melanjutkan sholat berdasarkan yang diyakininya. Kemudian sujud 2 kali, ya, sebelum mengucapkan salam, ya. Jadi ujuk-ujuk dihinggapi keraguan, ya, itu wajar, manusiawi. Selain sifat manusia, yang kedua juga setan memiliki misi untuk mendatangkan keraguan-raguan pada manusia ketika sholat. Sampai dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya setan itu mengganggu masuk ke hati manusia sampai seorang itu lupa berapa jumlahnya ketika sholat, ngerti-ngerti salam. Itu bagian dari gangguan setan.
Maka juga ada kasus orang yang ragu-ragu dalam sholatnya. Saat jenazah itu rakaatnya sudah 3 atau 4, ragu-ragu dalam sholatnya, maka putuskan. Karena di sini idza syakka ahadukum, apabila kalian ragu dalam sholatnya 3 atau 4, maka buanglah keraguan tersebut dan lanjutkan sholat berdasarkan yakinnya. Kemudian tutup dengan sujud sahwi 2 kali sujud. Jika sholatnya 5 rakaat, maka sujud itu akan menyempurnakan sholatnya. Dan jika telah sholatnya sempurna, maka sujud itu menjadi penghinaan bagi setan. Ya. Jadi kalau nyatanya ya gerakannya itu kurang atau lebih, itu menyempurnakannya. Jadi sujudnya itu menjadi seperti apa, ibaratnya itu pemaklumannya. Tapi kalau nyatanya sudah pas, ya, dengan sujud sahwi, itu bentuk penghinaan kepada setan. Karena memang ada di antara pengaruh bujuk rayu dan niru setan, seseorang sholatnya menjadi ragu. Ya, ya seperti mungkin kita pernah mengalami, termasuk saya, ketika sholat ujuk-ujuk kemutan kunci motor yang tadi yang jangan nyari ternyata nyentel, atau ternyata ingat di kantong jaket misalnya. Ya wajar, maklum, ya itulah godaan setan. Kemudian yang berikutnya, jauhkan dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala, kasus berikutnya berkaitan dengan sujud sahwi. Ar-rabi'u asyak fi ziyadah wa nuqsan, ya, ragu bertambah atau berkurang di dalam salatnya. Maka jika salah satunya menjadi lebih kuat atau condong baginya seperti hadis sebelumnya, atau jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, hendaklah ia memilih paling benar, yang paling diyakini, lalu menyempurnakan sholatnya. Kemudian dia mengucapkan salam, lalu sujud 2 kali sujud sahwi, jadi sebagai penyempurna. Ya. Maka ada faidah dari hadis ini sebelum berbicara tentang faidah fikih. Yang pertama, bayanu annahu basyar, penjelasan bahwasannya Rasulullah SAW di samping sebagai Rasul, beliau manusia biasa yang pelupa. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang berlebihan ketika mengagungkan Rasulullah SAW. Ada di antara orang yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah sampai pada tingkat Rasulullah memiliki sifat apa yang dimiliki sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bahwa Nabi Muhammad SAW annahu basyar, sama seperti kita. Di samping beliau seorang Rasul, mendapat wahyu, mukjizat, tapi beliau juga manusia biasa. Makan, beliau tidur, beliau ke pasar, beliau bertetangga, beliau menerima undangan makan-makan, beliau pernah kecewa juga, beliau terluka tidak kebal. Maka bagi kita, sebagaimana dibahas dalam hal akidah, kita cukup mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Cukup sampai di situ. Ya. Jadi keyakinan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup pada keyakinan abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Kemudian setelah itu beliau adalah basyar, manusia biasa, dan beliau juga menikah. Ya. Kemudian ya, pada berikutnya bahwasannya syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW, ya, di antar kejadian yang dialami oleh Rasulullah menjadi bagian syariat Islam. Kasus lupanya Rasulullah SAW ketika salat menjadi bagian syariat munculnya sujud sahwi. Ya. Jadi mulai Rasulullah SAW dengan izin Allah beliau lupa dalam sholat dengan berbagai macam kasus. 4 kasus ini luar biasa lengkap sekali, dan ini terjadi pada manusia. Kadang kita ragu. Ya, misalnya qiyamul sendiri tadi sudah 6 rakaat atau 5 rakaat, kan kadang begitu, ya. Atau kita sholat sendirian. Ya, itu manusiawi. Ya, dan kasus lupanya Rasulullah menjadi munculnya syariat sujud sahwi.
kemudian juga tentang kasus disihirnya Rasulullah, ya. Jadi turunnya Al-Falaq An-Nas dengan sebab Allah izinkan Rasulullah SAW disihir oleh wanita Yahudi dan sihirnya berdampak. Kemudian Rasulullah tidak bisa sadar ini beliau sedang di mana. Ini bahasa kita tuh linglung, ya, bahasa kasar kita linglung, efek sihirnya. Dan kita yakin dalam Islam meyakini adanya sihir, adanya santet, yakin. Tapi Islam sudah menjelaskan tentang tata cara menangkal sihir atau santetnya, ya. Kemudian pada berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah SWT, ini adalah pelipur lara, kabar gembira, ya, bahwasannya agama Islam ini tidak ada cacatnya sama sekali. Bayangkan kalau tidak ada syariat sujud sahwi, bingung kita sholat. Kita manusia pelupa, dan sholat lupa, tidak ada syariat sujud sahwi. Bagaimana kita? Tapi karena lengkapnya syariat Islam, ketika manusia lupa ada syariat sujud sahwi, itulah kesempurnaan agama Islam, ya. Jadi berbahagia kita, ya, yang selengkap itu. Bagaimana panjenengan semua lihat masuk kamar mandi ada 5 adab sampai keluar, dijelaskan secara detail yang menjadikan orang Arab perkampungan heran. Apakah benar di Islam itu masuk kamar mandi diajarkan? Iya. Coba bayangkan, masalah remeh diajarkan masuk kamar mandi. Doanya, kakinya masuk dengan kaki yang mana, menghadapnya kemana, cara cuci, ya, najisnya bagaimana, lengkap. Ya, itulah Islam. Yang seperti itu diajarkan jemaah sekalian. Bagaimana adab ketika makan, luar biasa. Ya, ini hiburan bagi umat Nabi Muhammad yang memiliki kelemahan, bahwa ada syariatnya yang memberi kemudahan ketika sesuatu terjadi. Kemudian pada berikutnya bahwasannya secara umum bahwa sujud sahwi itu bagian dari penghinaan terhadap setan dan membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi syariat sujud sahwi itu bentuk penghinaan seorang ketika digoda oleh setan dan diajarkan cara menanggulanginya. Dan ketika manusia bisa sujud sahwi, maka setan kecewa.